Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat Cultural Studies, pada kesempatan kali ini semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Cultural Studies, dalam kesempatan kali ini kita akan membabar salah satu keris pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara, di mana keris pusaka ini sebagaimana yang kita lihat memiliki luk sebanyak 13. Keris pusaka yang seperti ini dinamakan dengan keris pusaka dapur sengkelat luk 13. Sengkelat ada yang menyebutnya sangkelat, adalah salah satu bentuk dapur luk 13. Ukuran panjang bilahnya sedang dan memakai odo-odo, sehingga permukaannya seperti gigir sapi, tebal bagian tengahnya. Sengkelat memakai kembang kacang, ada yang memakai jenggot, ada yang tidak. Lambe gajahnya hanya satu. Selain itu rincikan lainnya adalah terdapat sogokan rangkap ukuran normal, ada serawean, ada ripandan, ada greneng, dan ada kruwingan. Dapur sengkelat mirip dengan keris dengan dapur Parungsari. Bedanya, pada sengkelat lambe gajahnya hanya satu, sedangkan pada Parungsari ada 2 buah. Keris dapur sengkelat mudah dijumpai karena banyak jumlahnya, dan salah satu dapur kelangenan yang dianggap wajib dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Selain keris pusaka Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat milik Keraton Kasunanan Surakarta, ada beberapa pusaka milik Keraton Kasultanan Yogyakarta yang juga berdapur sengkelat. Keris itu antara lain adalah Kyai Kanjeng Laken Manik, Kyai Kanjeng Naga Puspita, dan Kyai Kanjeng Tejo Kusumo. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, itulah ciri-ciri dari rincikan keris pusaka dengan dapur sengkelat dan beberapa keris pusaka dengan dapur sengkelat yang ada di Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sedangkan terkait dengan filosofi dari keris dapur sengkelat ini, bahwa keris dapur sengkelat ini memiliki luk sebanyak 13. Angka 13 dalam khasanah Jawa itu dianggap sebagai lasaning urip, akhir kehidupan, kemana manusia setelah mati. Kemana kalau tidak bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa kembali. Itulah pakem dapur keris luk yang disebut sebagai mustikaning panembah. Intisari berwujud. Ada pemahaman lain bahwa lekuk 13 juga mempunyai arti triwelas. Tri artinya 3, welas artinya welas ing sesami, welas ing satuiwen, lan welas ing tetuwuhan. Semua itu diarahkan kepada keselarasan antara manusia secara pribadi, manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, serta manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya.
Adapun angka 13 dalam tradisi Jawa juga dianggap sebagai angka keramat. Angka 13 kadang oleh sebagian orang adalah angka pembawa sial. Namun demikian angka ini juga dipercaya sebagai penolak bala. Angka 13 merupakan angka 1 dan angka 3 yang ada di dalamnya. Keduanya merupakan angka ganjil yang penuh makna. Angka 1 merupakan angka pertama memiliki makna permulaan, tunggal, dan keesaan yang mencerminkan ketuhanan. Sedangkan angka 3 merupakan angka ganjil yang mencerminkan keseimbangan. Angka 3 adanya manusia yang selalu mempunyai sifat 3 perkara hidup. Misalkan ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, ucapan, dan kesempatan. Maka hendaknya dijaga supaya tidak ada sesal kemudian. Ada 3 hal juga yang tidak pernah kita tahu, yaitu rezeki, umur, dan jodoh. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap perkara-perkara kita tersebut. Dan juga ada 3 hal dalam hidup ini yang pasti, yaitu tua, sakit, dan mati. Oleh karena itu persiapkanlah dengan sebaik-baiknya, karena jika seseorang telah meninggal dunia maka akan terputuslah seluruh amal yang dilakukannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Inilah makna angka 3. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, bahwa sengkelat dengan memiliki makna yang sangat baik tersebut hendaknya menjadikan makna tersebut sebagai motivasi hidup untuk menjadi lebih baik. Inilah sesungguhnya makna dari keris sengkelat yang kemudian harus menjadi ajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pada akhirnya akan menjadi orang yang baik sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam keris sengkelat tersebut. Sahabat-sahabat kajian budaya, jika kita lihat dalam keris pusaka sengkelat ini, dari bawah sampai ke atas terlihat dalam segi pamor itu ada semacam garis di samping bilah pusaka yang seperti membentuk frame sampingnya, maka dinamakan dengan pamor yang biasa dikenal dengan sebutan pamor wengkon. Jika kita lihat baik bagian kanan maupun bagian kiri pada bilah memiliki pamor yang hampir sama, yaitu pamor wengkon tersebut. Walaupun di dalam isinya itu di tengahnya, maksudnya itu ada beberapa isi tengahnya, tetapi tidak terlalu banyak. Maka isi yang di tengah itu juga bisa dinamakan dengan wengkon isen. Karena kadang-kadang jika wengkon saja maka hanya di samping ada semacam frame, tengahnya kosong, tidak ada apa-apa. Namun jika di tengahnya itu masih terdapat pamor, bundar-bundar, misalkan bentuknya pamor tersebut, maka masih bisa dikategorikan sebagai wengkon isen. Wengkon isen ada yang wasputa isinya, ada yang seperti wahyu tumurun. Kemudian terkait dengan wengkon itu apa? Wengkon itu adalah salah satu pamor pusaka yang
bentuknya seperti yang telah kami sebutkan tadi. Sedangkan filosofinya dari wengkon adalah filosofi perlindungan, sebuah harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Hal inilah yang kemudian harus kita maknani dan jadikanlah pamor wengkon tersebut sebagai ajaran bagaimana kita kemudian terjaga, terlindungi. Maka yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk menjadi sosok yang baik, tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Oleh karena itu secara otomatis kita juga akan melindungi diri kita sendiri dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Selain itu, bagaimana kemudian kita mampu untuk membuat pagar-pagar yang ada di sekeliling kita bagaikan gambaran pamor wengkon. Hal ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa bagaimana kita juga harus mampu membuat pagar-pagar kebaikan yang ada di sekeliling kehidupan kita. Dengan pagar kebaikan tersebut, maka dipastikan tidak ada orang lain yang akan mampu menembus pagar kebaikan jika orang lain berniat untuk melakukan kejahatan. Misalkan pagar kebaikan yang kita bangun dalam kehidupan masyarakat sekitar kita dengan sering menolong kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun pasti akan melindungi kita. Jika ada bahaya, maka orang lain bahkan seakan-akan akan merelakan diri untuk membantu kita, menolong kita, menjaga kita. Itulah ajaran kebaikan yang hendaknya dapat kita realisasikan dalam kehidupan